Ada yang bilang, Ustadz katanya kalau Ramadan mandi junub, begitu selesai harus mandi junub. Begitu selesai hubungan suami istri mandi junub. Tidak. Tidak harus ketika selesai. Nanti mau sholat subuh baru mandi junub. Bukan puasa yang mewajibkan kita mandi junub, tapi sholat subuh yang mewajibkan bapak mandi junub. Ada orang dia bilang begitu selesai mandi. Sebelah capek kok itu bos. Pengantin baru. Sudah buka begitu. Mandi kok. Masih baik itu kalau jam 8. Pulang tarawih begitu lagi. Mandi kok lagi. 2 kali mau mandi. Sekalinya mau tidur jam 11 begitu. Mandi lagi. Bangun jam 2 begitu. Mandi lagi. Sekalinya mau makan sahur begitu. Mandi lagi. 5 kali mandi satu malam. Mesek kok bos. Jadi kapan mandinya? Episode terakhir. Nah ada juga kalau misalnya cuman jangan kau ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Nah, ada juga yang misalnya malam, misalnya jam 11 mau tidur, ya. Kapan mandinya? Apakah sebelum makan sahur? Jadi kalau bapak makan sahurnya jam 2, apakah mandinya sebelum jam 2? Tidak. Bukan makan sahur yang mewajibkan bapak mandi junub, tapi kapan? Sebelum sholat subuh. Jadi saya ulangi, sholat subuh yang mewajibkan ibu bapak wajib mandi junub, bukan karena puasa. Itu harus ditahu semua. Maka sebelum masuk puasa belajar, ya. Nah, persiapan secara fisik, kemudian persiapan ilmu, mendatangi majelis-majelis, mendatangi kajian-kajian. Tidak ada kajian maka silakan googling, cari kok di YouTube. Ceramah-ceramah, cari kalau ada perbedaan pendapat, bandingkan lagi. Menurut Ustadz Abdul Somad ini, menurut Adi Hidayat ini, menurut Khalid Basalama begini. Sudah itu, yang penting kau ikhtiar, sudah berusaha mencari ilmu. Kau ragu, ikhtiar, salatlah, minta petunjuk dan hidayah dari Allah. Sudah itu, hakul yakin, jangan lagi ragu. Zaman saya dulu masih sekolah, itu kalau di Makassar kalau mau bulan Ramadan, ada yang disebut minggu terakhir. Minggu terakhir itu dia senang-senang. Dia pergi ke pantai, tenggelam, terakhir betul. Ya, ada yang ngambil band, ya, elektron, nyanyi-nyanyi, bakar jagung, macam-macam. Tapi alhamdulillah lambat laun mulai hilang itu. Maka anak-anak milenial sekarang dia gantilah dengan istilah tarhib Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan. Apa yang perlu kita lakukan menyambut bulan suci Ramadan ini? Yang pertama, kita harus mempersiapkan diri secara fisik. Kenapa? Ramadan itu puasa fisik. Puasa itu ibadah fisik. Tidak bisa orang puasa kalau sakit. Iya toh? Maka harus persiapkan fisiknya, latihan dulu. Orang kalau main bola kan latihan dulu bos. Mau main futsal tidak langsung masuk main bola langsung, tidak. Kenapa? Keram kau punya otot, bisa jadi cedera ototnya. Maka ada pemanasannya dulu. Apa pemanasan sebelum masuk bulan suci Ramadan? Maka dimulai dengan apa? Kita puasa Senin Kamis dulu. Memulai dengan puasa-puasa sunnah. Supaya masuk Ramadan tidak kaget perutnya. Kenapa? Dia sudah terbiasa mulai latihan. Maka persiapkan fisik dulu. Yang berikutnya, selain fisik kita persiapkan apa? Ilmunya. Datang di sini, datang pengajian-pengajian begini. Maka adik-adik sekalian, bacalah ilmu, baca kitab. Supaya apa? Masuk Ramadan kita tidak bingung. Adik-adik remaja, belajar fikih, belajar mana yang memakruhkan puasa, mana sunnah-sunnah yang lebih bagus, mana yang mengurangi pahala, puasanya tetap sah tapi kurang pahalanya. Bagaimana hukumnya mimpi basah ketika siang hari? Ini banyak saya lihat anak-anak milenial. Anak-anak SMA tuh, Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kita lagi puasa siang hari mimpi basah? Ada tuh mimpi basah kalau siang tuh? Iya. Nah, puasanya sah dengan catatan begitu bangun langsung pergi mandi, bangun langsung mandi. Kalau mimpi, kalau kreatif sendiri batal puasamu bosnya.
Nah, itu harus ditahu semua itu. Termasuk bapak-bapak. Ada yang tanya, Ustadz, ternyata kalau malam boleh berhubungan suami istri. Ya boleh selama itu kau nikah. Halal. Yang tidak boleh siang. Selesai sholat subuh sampai maghrib jangan kau coba-coba. Kalau kau coba dekat-dekat istri dan kau offside, kartu merah. Apa dendanya? Puasa kau 60 hari berturut-turut. 60 hari berturut-turut. Kalau malam boleh. Maghrib sampai subuh boleh. Tiba-tiba ada bapak-bapak bilang, Ustadz, kalau malam betul boleh? Boleh. Masya Allah Ustadz, saya sudah 5 tahun biar malam tidak juga. Nah, kadongok kok. Makanya belajar kok bos. Ya, nah, itu semua penting kita ketahui. Ustadz, bagaimana kalau menelan ludah pada saat puasa? Itu waktu kecil kan kita bilang kalau menelan ludah batal. Akhirnya kita meludah terus. Kering tenggorokan. Boleh kalau ludah, biar kau kasih keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk. Boleh. Yang penting kau tidak tambah. Misalnya begini, tambah. Batal itu bos. Kalau yang di dalam tenggorokanmu keluar masuk, boleh. Yang penting kau tidak jijik. Keluar lagi. Nah, boleh kalau itu. Ya. Bagaimana kalau sikat gigi di bulan suci Ramadan? Boleh. Boleh. Yang penting jangan kau telan air. Pura-pura sikat gigi. Mamamu bisa kau tipu, tapi Tuhan Maha tahu. Dia kalau Ramadan dia kumur-kumur, 3 kali masuk, 1 yang keluar. Berarti dia korupsi 2 ini. Itu harus tahu ilmunya, semua harus kita tahu. Bapak-bapak ini, ibu-ibu yang pengantin baru, harus tahu ilmunya. Mandi junub. Ada yang bilang, Ustadz katanya kalau Ramadan mandi junub, begitu selesai harus mandi junub. Begitu selesai hubungan suami istri mandi junub. Tidak. Tidak harus ketika selesai. Nanti mau sholat subuh baru mandi junub. Bukan puasa yang mewajibkan kita mandi junub, tapi sholat subuh yang mewajibkan bapak mandi junub. Ada orang dia bilang begitu selesai mandi. Sebelah capek kok itu bos. Kok pengantin baru. Sudah buka begitu. Mandi kok. Masih baik itu kalau jam 8. Pulang tarawih begitu lagi. Mandi kok lagi. 2 kali mau mandi. Sekalinya mau tidur jam 11 begitu, mandi lagi. Bangun jam 2 begitu, mandi lagi. Sekalinya mau makan sahur begitu, mandi lagi. 5 kali mandi 1 malam, mesek kok bos. Jadi kapan mandinya? Episode terakhir. Nah ada juga kalau misalnya cuman jangan kau ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Nah. Ada juga yang misalnya malam, nah misalnya jam 11 mau tidur, ya. Kapan mandinya? Apakah sebelum makan sahur? Jadi kalau bapak makan sahurnya jam 2, apakah mandinya sebelum jam 2? Tidak. Bukan makan sahur yang mewajibkan bapak mandi junub. Tapi kapan? Sebelum sholat subuh. Jadi saya ulangi, sholat subuh yang mewajibkan ibu bapak wajib mandi junub, bukan karena puasa. Itu harus ditahu semua. Maka sebelum masuk puasa belajar, ya. Nah, persiapan secara fisik, kemudian persiapan ilmu, mendatangi majelis-majelis, mendatangi kajian-kajian. Tidak ada kajian maka silakan googling, cari kok di YouTube, ceramah-ceramah, cari. Kalau ada perbedaan pendapat, bandingkan lagi. Menurut Ustadz Abdul Somad ini, menurut Adi Hidayat ini, menurut Khalid Basalama begini. Sudah itu, yang penting kau ikhtiar, sudah berusaha mencari ilmu. Kau ragu, ikhtiar, salatlah, minta petunjuk dan hidayah dari Allah. Sudah itu, hakul yakin, jangan lagi ragu. Ini sekarang kan sudah banyak ustadz-ustadz kondang kok. Iya toh? Nah, cuma jamaah sekarang bukannya mengamalkan ceramahnya Pak Ustadz, dia jadi yuri. Dia menjadi tim penilai. Wah, kalau ini ceramah bagus, kalau ini bikin ngantuk, kalau ini jelek, kalau ini. Memangnya kau menjadi festival penceramah? Amalkan ilmunya orang, bukan membanding-bandingkan. Ya. Nah, sebelum masuk Ramadan. Berikutnya lagi, sebelum masuk Ramadan, apa yang perlu kita lakukan? Cari musuhmu. Cari bombe. Apa sih?
yang kau tidak bertutur sapa, musuh gara-gara pilpres. Satu dukung Jokowi, satu dukung Prabowo, bertengkar di grup. Akhirnya ketemu ndak baku sapa. Assalamualaikum, dia tahu kalau saya tunda dulu salamku deh, karena nanti saya baku hadapan, nanti selesai baru assalamualaikum. Padahal duduk samping. Selama masih musuhan, minta maaf. Kalau bapak masih musuhan masuk Ramadan, sah puasanya, tapi sayang amal-amal Ramadannya tidak dicatat. Nanti dicatat di buku amalnya setelah dia baikan sama musuhnya, termasuk yang suami istri. Itu di Sulawesi ada orang bertengkar sama istrinya gara-gara beda capres. Ya, ibu, bapak-bapak yang pernah sakiti istri minta maaf. Minta maaf sebelum masuk Ramadan. Bagaimana cara minta maafnya? Jabat tangannya, senyum, pandang matanya, jangan jabat tangan. Oh, senyum kok bos. Ada orang jabat tangan menakutkan matanya. Oh ya, kok tidak ikhlas itu, senyum. Sudah itu apa? Salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berikutnya sebut judulnya dosa. Nah, selain itu Bapak Ibu sekalian, maka selain ya, pertama persiapkan ilmu, persiapkan fisik, bersilaturahim. Itu yang kita lakukan. Nah, masuk Ramadan, maka yang harus banyak kita lakukan, pertama banyak-banyaklah berdoa. Doa kadangkala tidak diijabah gara-gara apa? Kita tidak tahu etika dan tata cara dalam berdoa. Nah, kita harus tahu apa penyebabnya doa cepat diijabah. Saya ingin menceritakan sebuah kisah yang pernah dituturkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Abdullah bin Umar berkisah. Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab. Dia bercerita, Abdullah bin Umar, suatu kali kami mendengar Rasulullah SAW berkisah bahwa ada 3 orang pemuda melakukan musafir, perjalanan jauh. Tiba waktu malam, maka mereka mencari penginapan, tidak ada rumah, maka mereka nginap di dalam gua. Tahu gua? Tahu gua, Dek? Tahu? Nah, itu batu lubang dalam gunung. Masuklah mereka bertiga, karena waktu itu tidak ada hotel. Masuk bertiga. Begitu mereka tidur, bangun. Saat bangun, didapatinya pintu gua sudah tertutup oleh batu. Jadi anggaplah ini, ya anggap ini mulut gua tertutup batu. Mereka bangun, Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tertutup pintu. Dia dorong, tidak bisa terbuka. Dorong lagi, tidak bisa terbuka. Akhirnya satu di antara mereka berkata, ayo kita minta pertolongan Allah. Bagaimana caranya? Mari kita berdoa. Majulah orang pertama berdoa. Ya Allah, saya pernah mengurusi ibu saya. Saya bekerja di pasar. Setiap hari, jika masuk waktu siang, waktu duhur, saya balik ke rumah saya dari pasar, jalan kaki berkilo-kilometer. Saya suapi ibu saya makan. Saya tuntun ibu saya makan. Selesai saya beri makan, saya kasih pakaian yang rapi. Lalu saya tuntun sholat duhur. Selesai semuanya, selesai makan, selesai sholat duhur, saya balik lagi ke pasar, mengurus dagangan saya. Tiap hari aku lakukan itu, ya Allah. Ya Allah, sambil dia kenang kebaikannya ini, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika mengurus orang tua, melayani ibu saya adalah kebaikan di sisimu, dan engkau merasa pantas membalasnya, maka saya mohon kepadamu ya Allah, kabulkan doaku, bukalah pintu gua ini. Tiba-tiba pintu gua bergerak. Terbuka. Belum, hanya geser sedikit, tapi belum bisa dilalui manusia. Selesai berdoa, dia tunjuk orang kedua. Mas bro, kau lagi berdoa. Maju orang kedua berdoa. Ya Allah, saya pernah mencintai seorang perempuan yang tak lain adalah sepupuku sendiri. Saya sangat menyayanginya. Aku ingin sekali bersamanya.
Dan dua satu ketika datanglah perempuan ini meminta tolong kepadaku, "Mas, tolonglah saya, pinjami duitmu, saya butuh sekali duit." Katanya ini anak muda, "Boleh saya pinjami kamu, tapi dengan catatan temani saya tidur satu malam." Bagaimana caranya? Nah, kau bukan muhrim. Terserah. Mau kau saya bantu? Itu. Kalau kau tidak mau, tidak usah. Saya tidak pinjami kau. Karena butuh sekali ini perempuan. Akhirnya oke, saya terima persyaratannya. Maka ketemulah mereka di tempat yang mereka telah sepakati. Pada jam yang mereka telah sepakati. Datanglah ini perempuan. Tidak jadi ini laki-laki. Astagfirullah. Dia tinggal, dia palingkan pandangan. Dia bilang, "Ini duit, ambil ini duit." "Bagaimana?" "Tidak jadi. Kau tidak usah utang, ambil saja ini duit, saya bantu kau lillahi ta'ala." Kira-kira kalau kau bos, tak kalah mi deh. Masya Allah. Dia tinggalkan sambil mengenang kebaikannya itu. Lalu dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jika pada saat itu saya mampu mengendalikan diri, saya tidak berzina padahal dia sudah di depan mata saya. Saya tidak berzina karena saya takut kepadamu ya Allah. Jika itu adalah kebaikan di sisimu, saya mohon kepadamu ya Allah, kabulkan doaku, bukalah pintu ini." Akhirnya bergetar lagi tuh pintu gua, tapi belum bisa dilewati. Maju orang ketiga. Kau yang terakhir. Majulah orang ketiga. "Ya Allah, saya pernah punya pegawai. Sebelum dia gajian dia pergi merantau. Maka aku simpanlah dia punya gaji bulanan. Gaji bulanan itu kemudian saya belikan seekor kambing perempuan, kambing betina hamil tidak ada suaminya." Kenapa ketawa? Namanya juga kambing. Wajar, masa ada kambing akad nikah? Tapi sekarang banyak ton cewek saingan sama kambing. Hamil tidak ada suaminya, deh beleng-beleng. Kambing lalu saya pelihara dengan baik. Mulai dari 1 ekor, beranak pinak menjadi puluhan ekor, kemudian menjadi ratusan ekor. Pada saat jumlahnya sudah ratusan ekor, datanglah pegawai saya ini menagih dan meminta gajinya. "Mana gajiku?" Lalu dia berkata, "Tuh gajimu, tuh ada di kambing. Ada semua itu kambing di lapangan." "Maksudnya apa?" "Itu gajimu itu hari yang duitmu saya belikan kambing lalu beranak pinak. Itu semua kambingmu itu." "Benar, iya itu kambingmu semua ini." "Iya, ambil semua." Dia ambil semua itu kambing, tidak tersisa satupun. Ini juga orang tidak tahu berterima kasih. Masa kau tidak simpan 1 ekor? Diambilnya semua. Ya Allah, jika memelihara amanah dan tanggung jawab adalah kebaikan di sisimu, dan itu patut mendapat balasan, maka balaslah kebaikanku ini dengan mengabulkan doaku. Ya Allah, bukalah pintu gua ini. Alhamdulillah, pintu gua bergeser. Alhamdulillah lagi, mereka sudah bisa keluar. Nah, ini hadisnya Imam Bukhari. Dari kisah ini, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini? Pertama, ternyata tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Adik-adik, ada enggak di sini yang tidak ada masalahnya? Ada? Jatuh cinta, apa masalahmu? Dia suka enggak saya? Sudah disuka, selesai masalahmu? Belum. Lamar, dia terima enggak saya? Sudah dilamar, selesai masalah? Tidak, masalah baru. Apa? Uang panai. Orang Bugis uang panai, cocok enggak? Oke, diterima uang panai, masalah selesai itu, menikah. Sudah menikah, selesai masalah? Tidak. Apalagi mau punya rumah. Sudah punya rumah, selesai masalah? Tidak. Mau punya anak. Sudah punya anak, selesai masalahnya? Tidak. Langsung tua dilihat istrinya, jelek lagi dilihat istrinya, mau lagi kawin lagi. Coba, orang tidak ada masalah, semua ada masalah. Bahkan ini saya lihat semua ini muka-muka penuh masalah ini semua ini. Yang paling banyak masalahnya sekarang itu caleg yang tidak terpilih dan banyak utang balehonya. Itu paling banyak masalahnya itu. Ayo, tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua punya masalah. Belajar dari kisah tadi, jangankan kita yang tinggal di kota Batam, ini saja manusia dalam gua ada masalahnya, apalagi kita.
Jangankan kita yang banyak dosa dan kesalahan, yang hampir tiap hari punya dosa, hampir tiap hari punya maksiat. Nabi dan Rasul tidak ada dosanya itu Nabi Muhammad. Apa tidak punya masalah? Penuh dengan masalah hidup beliau. Rentetan masalah dan masalah. Masih 6 bulan sudah lahir, belum lahir sudah meninggal wafatnya. Wafat bapaknya baru 3 hari diambil ibu susunya Halimatus Sa'diyah. 4 tahun bersama ibu susu kembali ke ibunya. Baru 2 tahun bersama ibunya meninggal pula ibunya ketika usia 6 tahun. Diambil oleh kakeknya. Baru 2 tahun bersama kakeknya meninggal pula kakeknya. Diambil oleh pamannya. Usia 12 tahun mereka mulai berdagang bersama paman beliau. Jalan kaki naik onta ke Syam. Usia 16 tahun Rasulullah sudah mulai berperang. Ikut perang, bukan perang agama tapi perang kelompok. Penuh dengan masalah. Di Mekah diusir dari kampungnya. Siapa yang mengusirnya Nabi? Bukan orang lain. Siapa yang mengusirnya? Pamannya sendiri. Nabi saja penuh dengan masalah. Minta pertolongan ke Taif. Apa dibantu di Taif? Tidak, dilempari satu kampung di Taif. Nabi penuh dengan masalah. Apalagi kita. Kalau begitu bukan masalah kita. Masalah kita adalah bagaimana mengatasi masalah. Itu. Kalau Nabi ada masalahnya, beliau ambil wudhu, sholat, hajat, minta pertolongan kepada Allah. Kita ada masalah, ambil HP, update status, berdoa di Twitter, berdoa di Facebook. Sedikit-sedikit, ya Allah lindungilah suamiku, ya Allah murahkan rezekiku. Update status lagi, ya Allah halalkan segala usahaku. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Berdoa di status bos, berdoa di atas sajadah selesai sholat. Maka adik-adik ketika ada masalah, diajarkan Ali dari kisah ini, semua ada masalah. Tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Kamu pikir ustadz tidak ada masalahnya? Wow, ustadz juga banyak masalahnya. Satu hari dikasih 5 ceramah, masalah itu juga itu. Capek orang bos. Coba. Kadangkala datang capek kita selesai ceramah disuruh lagi selfie. Selfie Ustaz, selfie lagi selfie. Orang sudah keringatan, capek, selfie. Disuruh senyum, orang capek ini. Coba. Semua orang punya masalah. Tidak ada orang tidak punya masalah. Semua orang punya masalah. Alhamdulillah. Allah cuma minta sabar, sempurnakan sholat. Ya. Ada masalah, ngadulah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Ya. Belajar lagi dari kisah ini. Ternyata dalam berdoa boleh menyebut kebaikan. Dalam berdoa ibu boleh menyebut kebaikan, tapi bukan menyebut kebaikan kepada manusia, tapi menyebut kebaikan kepada Allah. Yang berdosa yang tidak boleh. Bapak cerita ke tetangga, kau tahu Dasat Latif itu dari Makassar, itu jadi ustadz saya kasih sekolah itu dari SD SMP. Saya lihat itu dia tidak ada papanya, saya yang kasih sekolah, tidak jadi manusia itu kalau bukan saya. Tidak boleh begitu, tidak boleh. Tapi menyebut kebaikan kepada Allah ketika berdoa boleh. Ya Allah, saya pernah ngurus anak yatim piatu. Sepupu saya sekolahkan. Mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah. Lalu aku nikahkan dengan wanita baik-baik. Lalu dia sekarang sudah menjadi orang yang berhasil. Jika itu adalah kebaikan di sisimu ya Allah, kabulkan doaku ya Allah. Murahkan rezekiku ya Allah. Boleh. Ya Allah, saya pernah mencintai seorang wanita ya Allah. Aku sangat mencintainya. Aku sangat menyukainya. Dia pun mau sama saya, tapi mau muntah lihat saya ya. Nah, boleh menyebut kebaikan-kebaikan, boleh. Ya. Yang ketiga, hikmah dari kisah ini. Ternyata yang bisa menyebabkan doa cepat diijabah Allah, cepat dikabulkan Allah, satu, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini adik-adiknya kan banyak semua ini ya. Siapa yang masih hidup orang tuanya? Katakan. Yo.
Yang sudah tidak ada satu, yang tidak ada dua-duanya. Coba bapak yang masih ada orang tuanya, mau cepat dikabulkan doa, urus orang tua dengan baik. Adik-adik mau cepat kerja yang baik, tidak usah kau cari muka sama pejabat. Kau sudah punya muka itu. Ada kan orang suka sekali cari muka. Siap Pak, siap. Apa siap? Lebih kau cari muka sama orang tua Allah. Dengan cara apa? Cari muka pada Allah. Dengan cara apa? Muliakan orang tuamu. Muliakan orang tua. Itulah sumber berkah. Banyak diantara kita cari berkah ke guru, cium tangan ulama, datang ke makam ini, ziarah ke makam ini. Lalu ibumu di rumah kau tidak urus. Gimana mau baik hidupmu? Ada ndak orang yang mencintai kita seperti cintanya orang tua? Ada ndak orang yang sayang kepada kita melebihi cintanya orang tua? Tidak ada. Inilah orang tua yang sangat mencintai kita. Adik-adik, saya tanya ibu, bu, ada ndak orang mau kerja 24 jam tidak digaji? Ada? Ada. Siapa? Ibumu. Itulah orang tua. Kerja 24 jam ngurus kita, tidak pernah minta digaji. Malah dia yang kasih kita duit. Itulah orang tua. Kalau ada anak-anak kurang ajar, sekali-kali kau lihat itu ibu hamil. Lihat itu ibu hamil. Menderita itu ibu hamil, kasihan. Jalannya aja itu. Coba tuh. Apalagi kalau dia sudah 7 bulan. Kakinya ada di sini. Naik lagi di sini. Mesut nih. Coba. Kasihannya itu ibu hamil. Tuh. Apalagi kalau dia tidur. Coba lihat ibu hamil kalau tidur. Nggak ada enaknya. Satu aja kasihan gayanya itu, gaya pasrah. Coba. Ya bu ya. Apalagi kalau melahirkan. Ibu pernah bayangkan. Masih ingat waktu melahirkan bu? Masih? Ada ibu-ibu melahirkan senyum. Mentang-mentang dia artis. Keluar kau nak? Tidak. Dia bilang ibu bidan, ya ulang lagi. Gigi besi. Coba itu. Begitu anaknya lahir cacat, apa dia tempeleng? Kurang ngajar 9 bulan kau ganggu, kau siksa saya, tidak ada telingamu. Tidak, justru yang cacat paling dia sayang. Apa ada ibu-ibu meninggal anaknya yang cacat? Alhamdulillah untuk gue cepet mati. Tidak, justru yang cacat paling dia sayang. Coba. Ya, makanya kalau ada anak-anak kurang ajar sama orang tuanya, pantas ketika Allah buat hidupmu susah. Baik-baik sama orang tua. Ya, ini cewek-cewek. Jangan sampai kau lebih sopan sama bapak, lebih sopan daripada cowokmu, daripada bapakmu. Kalau bapaknya nasihati, apa kata? Apa sih bapak tahu? Itu dulu, belum ada medsos dulu. Sekarang sudah modern pak. Beda zamannya bapak dulu. Dikasih tahu baru satu bapaknya ngomong dia sudah 19. Giliran cowoknya yang ngomong terserah abang aja deh. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Tahu beleng-beleng? Itu beleng-beleng itu makan es krim ditiup. Iya. Berbuat baiklah sama orang tua. Adik-adik, bagaimana cara berbuat baik sama orang tua? 1, suara tidak boleh lebih keras dari ibu. Itu jelas, itu protapnya. Dalam Quran sudah jelas sekali protapnya. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uf wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Itu sudah ada dalam Quran itu. Jangan kau berkata sakit hatiku Ustaz. Berapa sakit hatimu dibanding sakitnya melahirkan? Ada kan anak-anak kasihan itu siapa yang besarkan? Neneknya. Sejak lahir ditinggal sama ibunya. Ibunya pergi menikah lagi, bapaknya menikah lagi. Akhirnya ini anak dibesarkan oleh neneknya.
disekolahkan dengan baik, dapat kerja yang baik, ternyata baru pulang ibunya. Ibunya gagal pernikahan keduanya, bapaknya pun demikian. Lalu datanglah ini orang tua ke anaknya yang tidak pernah diurusnya. Ini anaknya marah. Apa bapak saya, dia terima beres, ibu saya tidak pernah diurus. Biar kau kasih haji ibumu 2 kali. Kau belikan ibumu 1 kilo emas. Kau bikinkan istana, belum seimbang dengan darah yang ada menetes dalam dirimu. Itu dari orang tua. Ya, jadi tidak ada jalan itu mau melawan orang tua. Belajar dari kisahnya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam dapat, siapa namanya bapaknya Ibrahim? Siapa? Azor. Dia nyembah berhala. Ibrahim mau ribut sama bapaknya, mau lawan bapaknya. Apa kata Ibrahim? Kata Allah, sadar kau Ibrahim, bapakmu itu, tapi dia nyembah berhala ya Allah. Allah berfirman, bagaimanapun dia bapakmu, jangan kau lawan bapakmu. Nah, jadi agar doa cepat diijabah Allah, birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Adik-adik, saya menganjurkan pulang ini cium tangan orang tua. Kalau saya bukan cuma tangan, kakinya ibu saya cium. Ya, kalau mau berkah hidup bos, sudah muliakan orang tuamu. Allah yang ngurus kamu, bisa beli mobil, bisa punya rumah, mendapat istri yang baik. Caranya apa? Birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Yang kedua, yang menyebab doa cepat diijabah Allah adalah menghindari dosa dan maksiat. Bagi kita laki-laki, dosa yang paling besar itu apa? Dosa perempuan. Tapi ini perempuan, tolong kami kerjasama. Ya, kami ini laki-laki jaga mata, tolong kalian jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan susah. Masa kita mau jalan begini terus? Kalau ada paha, ada dada, ya pasti dia dilihat barang bagus bos. Tapi jangan kok aniaya kami. Saya ini paling kasihan saya itu kalau di Makassar. Saya keluar rumah sholat duha dulu, berdoa dulu, zikir dulu. Baru 10 menit keluar dari rumah di jalan, habis saya punya zikir. Sebelah kanan dada, balik ke kiri paha, di depan kita dada, balik ke belakang pantat. Waduh, habis. Dia bilang orang, kenapa kau lihat Ustaz? Pasti dilihat, barang bagus bos. Makanya jangan, kata Nabi, jangan gara-gara perbuatanmu orang berdosa. Ya, kita ini dosa yang paling gampang membuat kita masuk neraka, mata. Mata ini yang paling gampang masuk neraka kita. Menghindari maksiat, menghindari dosa. Dan dosa buat kita ini anak muda, yang paling besar peluang kita berdosa adalah zina. Perempuan. Makanya adik-adik sekalian yang sudah sarjana atau sudah tidak punya cita-cita untuk kuliah, tamat SMA, dan kau sudah mulai pintar berdewasa mencari-cari nafkah, segeralah menikah. Tidak usah khawatir, rezeki Allah yang ngatur. Nah, menghindari maksiat, menghindari dosa. Dan yang ketiga, yang membuat doa kita cepat diijabah Allah adalah memelihara amanah. Amanah tidak mesti jabatan. Ini kita semua ada amanah kita. Tanggung jawab kita ada. Ibu bapak orang tua tanggung jawabnya apa? Ngurus anak. Ketua RT amanahnya apa? Ngurus rukun tetangga. Caleg amanahnya apa? Suara rakyat. Itu semua amanah. Orang yang memelihara amanah maka akan mengabulkan, akan menyebabkan cepat doanya dikabulkan Allah. Saya bukan caleg Ustadz, anggota DPR bukan, ketua RT bukan, ketua organisasi bukan. Apa amanah yang Allah berikan kepada kita? Amanah yang Allah berikan kepada kita adalah anggota tubuh. Ini semua nanti akan ditanya. Mata kita akan ditanya, tangan kita akan ditanya, kaki kita akan ditanya. Dalam Al-Quran kan Allah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan kita akan bicara, mulut kita akan bicara,
kulit-kulit kita akan bicara atas segala nikmat. Nikmat itu amanah yang Allah berikan kepada kita. Mata ini amanah yang Allah berikan. Maka jangan dipergunakan kecuali yang bermanfaat. Cara membersihkan anggota tubuh dari dosa. Anggota tubuh ini dibersihkan dari dosa dan kesalahan. Bagaimana caranya? Salah satu caranya ketika wudhu. Berapa kali minimal kita wudhu? Berapa kali minimal wudhu, Ibu? Berapa? Minimal 5 kali. Sholat 5 waktu. Maka Nabi mengajarkan setiap wudhu kau doa. Mulai dibasuh tangan. Jari-jari mulai. Itu sudah diajarkan doa. Ya Allah, ampuni dosa yang telah dilakukan tangan saya. Tangan kanan jari-jarinya masuk, jari-jari kiri masuk. Yang panjang kukunya hati-hati, bisa masuk setan di situ. Sambil berdoa, ya Allah, ampuni dosa yang telah dilakukan tangan saya. Lalu dibasuh lagi mulut, kita berdoa lagi, ya Allah, ampuni dosa yang telah dilakukan mulut saya. Disunnahkan masukkan jari-jari, syukur-syukur kalau bisa sikat gigi. Ya Allah, ampuni dosa yang telah dilakukan mulut saya. Apa dosanya mulut? Gosip. Nah ini. Aslinya ini perempuan. Atau ada laki-laki tukang gosip? Kelainan jenis kelamin kok itu. Kalau perempuan memang fitrahnya itu tukang gosip. Gini duduk-duduk begini damai tapi gersang. Dia tapi matanya itu sinis. Nah itu tuh. Ya. Nah, dibasuh lagi hidung. Basuh hidung dimasukin sunnah itu. Masukin air sedikit. Baru keluarin. Nah. Baca ya Allah, ampuni dosa yang telah dilakukan hidung saya. Apa dosanya hidung? Kau lebih tahu lah. Mencium yang bukan landasannya. Sudah itu membasuh wajah. Ini yang paling banyak. Ya Allah, ampuni dosa yang telah dilakukan oleh mata saya dan putihkanlah wajah saya di padang mahsyar kelak. Nah, apa dosa mata? Ngintip. Nah, itu dosa. Maka kita minta ampuni dosa yang telah dilakukan mata saya dan putihkanlah wajah saya di padang mahsyar kelak. Salah satu tanda umatnya Rasulullah nanti di akhirat, wajahnya bercahaya ibarat bulan. Nah, sudah itu dibasuh lengan. Ini yang paling banyak kita salah. Basuh lengan sunnahnya dari jari ke siku. Iya toh, berarti prakteknya begini kan? Tapi yang kita praktek apa? Siku ke jari, buka keran. Salahkah? Tidak salah, tapi tidak sunnah. Sambil terima telepon malah itu ini. Beleng-beleng. Ya. Nah, pada saat itu kita berdoa lagi. Ya Allah, ampunilah dosa yang telah dilakukan oleh tangan saya dan berikanlah kitab kebaikan saya nanti di akhirat menerima tangan kanan. Itu kata Nabi, siapa orang yang diberikan kitab kebaikannya, ijazahnya, raporannya dengan tangan kanan atau dari depan, maka dia masuk surga. Sebaliknya, apabila diberikan kitabnya dari tangan kiri atau dari belakang, maka dia masuk neraka. Maka kita berdoa, ya Allah, berikan catatan kebaikanku nanti di akhirat menerima tangan kanan. Ya, sudah basuh itu. Berikutnya, membasuh rambut. Ketika dibasuh rambut, disunnahkan lagi berdoa, ya Allah, ampunilah, ya Allah, haramkanlah diri saya disentuh api neraka. Dibasuh. Cuma biasa anak muda ini yang sisirnya sudah dikasih pamode apa? Hah? Pamode apa? Pomade. Nah itulah. Kita dulu waktu kecil Pak, tidak banyak jenisnya merek rambut. Anu ji, Tanco. Kalau ngambilnya tidak cukup 1 jari, 2 jari ngambilnya. Baru kusut. Pas kena matahari keluar semua keringat di sini. Tanco. Sudah tanco modern sedikit apa? Minyak kemiri. Sekarang sudah baca cukurnya saja anak-anak sekarang model macam-macam. Ada sungainya. Ada kayak got di sini. Dia ganti gotnya di sini, ada juga di sini. Masya Allah. Sudah dikasih lah itu pamod.
Oh, rambutnya tidak mau goyang. Akhirnya wuduknya dia begini saja. Beleng-beleng. Ya, tidak sah itu wudukmu, pasti. Karena dalam Quran membasuh sebagian rambut. Jadi kalau kau tidak basuh rambutmu tidak sah. Nah, ya Allah, haramkanlah diri saya disentuh api neraka. Sudah itu, basuh telinga, ampunilah dosa yang telah dilakukan telinga saya. Dan basuh kaki, ya Allah, ampuni dosa yang telah dilakukan kaki saya. Dan lekatkanlah kaki saya di jembatan Siratal Mustaqim nanti. 5 kali bos kita berdoa sehari semalam. 5 kali. Masa Allah tidak ampuni dosa? Cuma yang jadi masalah, kadangkala kita wudhu buru-buru, selesai, bahkan sambil menyanyi, yo ayo, ay. Ya? Nah, saudara-saudara sekalian, inilah 3 yang membuat doa kita cepat diijabah Allah. 1, birrul walidain. 2, hindari maksiat. 3, memelihara amanah. Kalau 3 hal ini dilakukan pada saat bulan suci Ramadan, maka banyak-banyaklah meminta kepada Allah. Dalam bulan suci Ramadan, Allah malu tidak mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa. Maka manfaatkanlah bulan suci Ramadan, banyak-banyak berdoa. Saya sudah berdoa Ustadz, sudah saya lakukan itu yang 3 sunnah tadi ini. Kenapa doaku tidak dikabulkan Allah? Berarti apa yang kalian minta tidak baik buat kalian. Ya Allah, mudah-mudahan suamiku bisa beli mobil. Malah mobil terjual. Allah tahu ibu, kalau ada mobilnya suami dipakai selingkuh. Allah tahu. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa lulus universitas terkemuka sesuai cita-cita dan impianku. Tidak lulus, jangan sangka buruk, sangka baiklah. Berarti apa yang kalian itu minta tidak baik buat. Ya Allah, mudah-mudahan bapakku tulus nyalek, kok tidak lulus, tidak lolos. Berarti bukan itu yang terbaik. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisahkan di surga kelak ada orang masuk surga lalu diberi hadiah oleh Allah. Nih hadiahmu, ini banyak sekali hadiah. Lalu orang ini berkata, ya Allah, banyak begitu kau kasih saya. Rasanya amal yang saya lakukan di dunia tidak sebanyak ini. Kenapa banyak begini? Ibaratnya amalnya cuma 5, Allah kasih 5.000. Lalu Allah menjawab, ketahuilah itulah doa-doamu yang tidak aku kabulkan ketika kau hidup di dunia, karena saya tahu kau tidak mampu memikul apa yang kau minta itu. Berarti tidak ada doa yang tidak diijabah. Yang ada adalah Allah menunda doanya selama doa itu kita lakukan dengan sebaik-baik. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan di dalamnya. Selamat memasuki bulan suci Ramadan. Kita berdoa, lagi berapa hari? Kurang lebih 8 hari lagi. 8 hari belum tentu masih hidup bos, 8 hari. 8 hari itu masih bisa kita meninggal 3 kali. Maka salah satu doa yang diajarkan menjelang Ramadan, ya Allah, pertemukan aku bulan suci Ramadan, panjangkan umurku supaya saya bisa menikmati bulan suci Ramadan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya tidak tahu apa ada tanya jawab atau tidak. Tidak ada kan? Tidak ada ya. Mana panitia? Saya sih berharap ada pertanyaan bagus, tidak ada lebih bagus lagi. Capek saya ini. Asli ya. Mungkin pengaruh umur. Dulu saya pernah ceramah di Makassar 13 kali satu hari. Nah, sekarang mulai capek saya kalau terlalu banyak. Dan ternyata kualitas ceramah itu juga dipengaruhi oleh kualitas kelelahan kita. Kalau mulai lelah, otak pasti tidak bisa maksimal. Kalau ada mau bertanya silahkan. Ada sesi tanya jawab? Tidak. Salah dulu di Unhas Teknik ya. Ya saya sudah ingat. Bukan saya. Karena tadi itu bos matahari dari sana lebih terang,
Jadi silau. Nah, saya sudah ingat ya. Nah, ini teman saya yang termasuk cerdas. Lebih cerdas dari saya. Cuma beruntung saya jadi ustadz. Ya. Dulu waktu saya SD kecil, Pak. Kecil, memang kecil. Sampai sekarang masih kecil. Ya. Nah, amalan-amalan apa? Tentu amalan-amalan yang disunahkan Rasulullah itu yang dalil-dalilnya kuat adalah qiyamul lail. Apa itu? Salat malam. Ya, mau tahajud boleh, tarawih. Jangan sampai lepas itu tarawihnya. Ya. Ibu-ibu, saya tanya Ibu, boleh enggak tarawih sebentar malam? Boleh tarawih sebentar malam? Kok ragu-ragu? Adik-adik, boleh tarawih sebentar malam? Enggak boleh, bos. Maka yang boleh tarawih hanya di bulan Ramadan. Maka selama Ramadan jangan pernah lepas tarawihmu. Kenapa? Karena tarawih hanya sekali dalam setahun, bulan suci Ramadan. Ya. Cuma ada lagi anak-anak milenial, ada disebut tarling, tarawih keliling. Kelilingnya dia dapat, dia lupa tarawihnya. Ya. Dan sampai begitu, tidak usah lagi ada namanya apa tuh sahur on the road. Apa sahur on the road? Siapa dari mana belajar itu? Itu mi artis kok pelajari. Dia itu artis bawa makanan, pencitraan. Sudahlah, jangan begitu. Maka satu, kita to the point. Ibadah-ibadah yang paling dianjurkan Nabi, salat lail. Ya, salat lail itu tarawih, tahajud. Witir, kalau witir biar tiap malam boleh. Ya, tahajud tiap malam boleh. Tapi tarawih hanya ada di bulan suci Ramadan. Sudah tarawih apa lagi? Qiraatil Quran, membaca ayat suci Al-Quran. Ini sunnah yang sangat diprioritaskan. Apalagi as-sadaqatu, bersedekahlah. Ya, ibu-ibu kenapa miskin ibu? Karena ibu selalu mental miskin. Tidak ada duit, minta kasihan. Nah, maka ibu miskin. Coba kalau selalu sedekah, mau 5.000, mau 1.000 terserah. Adik-adik biasakan sedekah, mulai dari kecil. Kau dapat duit dari bapakmu 10.000, sedekahkan 100 perak. Mulai belajar sedekah. Allah tidak lihat berapa jumlahnya, yang Allah lihat keupayamu untuk bersedekah. Ayo. Ya. Apalagi ibadah-ibadah yang disunnahkan, doa, banyak-banyak berdoa. Yang keenam, apalagi banyak-banyak bertobat. Taubat itu taubat bilisan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu enaknya kalau kita pakai begini. Coba lihat kalau pegang begini. Otomatis itu kita langsung zikir. Astagfirullah, astagfirullah. Tidak ada orang pegang begini. Jalan kotek 2, bongkrongko 4, tarambulan 1 bungkus. Tidak ada itu ya. Nah, meskipun ada juga orang bilang bid'ah. Bid'ah ini tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah, biar kau bilang bid'ah, yang penting saya lakukan. Kalau mau bilang bid'ah boleh, yang penting jangan kau bilang sesat. Ini kan gampang sekali orang kadang-kala menyesatkan sesamanya muslim. Nah, banyak lagi ibadah-ibadah sunnah-sunnah yang dilakukan. Tapi prioritas itu yang dilakukan sudah cukup, lebih dari cukup. Ya. Terima kasih bos. Semenit. Wah, mau tahu? Coba lihat rahasia Allah. Mana pernah kita pikir ketemu saya di sini, di Batam? Mana pernah? Tidak pernah kita bayangkan dulu waktu SD kita tinggal dengar aja namanya Batam, tidak pernah. Ya. Jadi Allah punya rencana. Maka hidupmu tenang kalau kau pasrahkan saja kepada Allah. Ada lagi bu? Ibu, itu ada satu. Ya. Apalagi bu? Sebelum masuk Ramadan. Tuh. Nah, ibu supaya dapat pahala gampang, ya, saya ajari bu. Itu kalau ditunda-tunda bayar kalah, bayar lepas, biasanya repot balas bayarnya. Memulai puasa lagi tuh repot. Maka gimana caranya ibu? Begitu selesai Idul Fitri, oke, tunggulah 1 minggu sampai habis kue. Kan karena 1 minggu ini banyak serangan. Tapi saya yakin ini Lebaran kali ini sedikit orang bikin kue. Kenapa? Banyak musuhan tetangga gara-gara pilpres.
tidak datang bertamu. Sudah masuk 1 pekan, maka ibu langsung ganti puasa. Ya, ganti puasa. Nah, kenapa dianjurkan di bulan Syawal? Karena ibu dapat pahala ganda. 1, pahala ganti puasa. 2, pahala Syawal. Dengan cara ibu ganti puasa, niatnya ganti puasa di bulan Syawal. Kalau ibu ganti puasa, niat ganti puasa di bulan Syawal, maka ibu dapat pahala ganda. Dapat pahala puasa Syawal dan juga dapat pahala ganda. Itu menurut ulama satu yang lain. Yang lain ada pendapat ulama lagi yang mengatakan tidak boleh digandeng-gandeng begitu. Tapi kalau ibu termasuk orang yang sangat susah berpuasa, maka lakukan. Dengan niat tadi tidak boleh ibu niat Syawal. Kalau ibu niat Syawal 6 hari, maka ibu tetap wajib ganti. Misalnya ibu punya puasa lepas 5, maka niatkanlah ganti puasa 5, sudah itu tambah 1, dapat pahala ganti juga dapat pahala Syawal. Batasnya adalah sebelum masuk Ramadan. Hari ini pun masih bisa, besok pun bisa. Lewat Ustadz, ternyata lewat, tidak bayar, maka ibu bayar denda. Dendanya apa? Puasanya jadi 10, misalnya yang lepas 5, puasanya jadi 10. Tidak, puasa bayar tetap 5, tapi ibu harus membayar fidyah. Apa itu? Memberi makan fakir miskin selama 5 hari. Ya, dendanya itu. Bagaimana cara bayarnya? Tergantung berapa banyak ibu makan. Misal, ibu kos-kos, adik-adik remaja, anak kuliah, 1 kali makan Indomie rebus, tambah telur 1, 3.000 selesai. Kali 2, 6.000 1 hari. Kalau makannya harus ada Indominya, ikan bakar, sate, telur, kang goreng, nasu bale, 50.000 kali 2, 100.000 1 hari. Bagaimana bayarnya? Tiap hari dibayar. Apa tidak boleh bayar sekali nanti selesai lebaran? Tidak boleh, harus bayar tiap hari. Kenapa? Karena tidak ada orang makan hari ini untuk 1 bulan yang akan datang. Ya, jelas. Dalam hidup tentu kita tidak bisa melupakan jasa perempuan. Banyak orang yang ditelantarkan oleh bapaknya, tapi begitu banyak orang yang bisa besar meskipun tidak punya bapak, tapi bisa menjadi orang sukses karena kasih sayang ibu. Saya bisa jadi ustadz meskipun saya tidak pernah mondok, tapi karena ibu saya. Beliau sekarang usia 85 tahun. Tidak pernah sekolah. Punya suami yang pekerjaan tidak jelas. Pernah ditinggal merantau bertahun-tahun. Saya melihat ibu saya menjual piringnya untuk menyekolahkan anaknya. Saya melihat ibu saya, dia jual mesin jahitnya yang satu-satu peninggalan dari kakek saya. Saya ingat itu mesin jahit warna hitam, mereknya kupu-kupu. Dijualnya 10.000. Pertama dia hanya pinjam duit 5.000 sama tetangga, lalu tidak bisa dibayarnya. Lalu ibu saya berkata, ambil ini mesinku, kau beli 10.000. Tapi yang membelinya hanya mampu membeli 9.000. Piring gelas habis dijual. Karena bapak saya waktu itu pergi merantau dan tidak punya penghasilan. Tapi ibu saya gigih menyekolahkan anaknya. Alhamdulillah dari ibu yang tidak punya sekolah itu, saya tahu adab. Saya tahu tata krama. Saya ingat sekali ketika ibu saya selalu menyuruh saya, nak kau pergi pinjam gula di sebelah. Kalau ada tamunya, tidak ada gula pasir, pinjam di sebelah. Kau duduk dulu. Jangan kau bicara sambil berdiri. Duduk kau, tudak kau kalau orang Bugis bilang. Ajak mumat bicara tetong. Duduk kamu, jangan kau berbicara sambil berdiri. Tidak adab itu.
Begitu dipeliharanya adab untuk anak. Saya pernah dikasih lombok merah yang besar, ditumbuk, dikasih di mulut saya. Karena saya didapat berbicara kotor. Begitu peliharanya adab. Padahal ibu saya tidak ada sekolah. Tidak pernah ikut majelis taklim. Tidak pakai jilbab besar zaman itu. Tapi alhamdulillah kami anak-anaknya punya adab. Dan inilah puncak dari semua ilmu, adab. Tidak ada gunanya tinggi fikih, tasawuf, tadarrus. Kau tidak punya adab, tidak ada gunanya itu semua. Dan alhamdulillah ibu saya mampu menanamkan itu. Tentu kita heran, kenapa ibu-ibu sekarang tinggi sekolahnya. Fasilitas di rumah lengkap. Suaminya punya gaji bulanan. Sopirnya pun ada. Mau ke pasar juga diantar. 2 anaknya kok tidak bisa dididik. Ini tentu menjadi koreksi buat kita semua. Kok ibu-ibu bisa begini sekarang? Zaman dulu masa aja susah. Tapi berhasil menjadi anaknya menjadi Buya Hamka. Menjadi anaknya seperti pendiri pesantren ini. Lalu kenapa kita sekarang yang mapan, ekonomi bagus, rumah baik, ber-AC, kendaraan baik, pekerjaan tiap bulan dapat gaji. Anak kita cuma 2 kok berantakan. Ini tentu koreksi buat kita semua. Ibu-ibu yang saya muliakan. Dalam Islam, perempuan tidak bisa dinafikan perjuangannya. Dalam Islam, perempuan tidak bisa dilupakan jasa-jasa besarnya. Ibu-ibu, usia berapa Rasulullah diangkat menjadi Rasul? Berapa? 40. Berarti Siti Khadijah umurnya waktu itu berapa? Berapa? 65 tahun. Saat itu Rasulullah pulang dari Gua Hira. Lalu Rasulullah berkata, "Wahai istriku, selimuti saya kedinginan." Ibu-ibu, kira-kira kalau suaminya menghilang 3 hari tidak ada kabar, lalu pulang kedinginan, "Bu, selimuti saya." Kira-kira apa jawaban ibu? Hah? Apa jawaban ibu? Selimuti saya. Apa kira-kira ibu langsung ambil selimut? Tidak. Diinterogasinya suaminya. Dari mana kau? Dari mana kau tiba-tiba kedinginan? Mana handphonemu? Maka semestinya istri yang baik tidak banyak bertanya ketika datang suaminya. Dari mana kamu? Tapi dia akan berkata, "Sami'na wa ata'na." Saya dengar dan saya taati. Istri yang baik, pulang suaminya, mau cari nafkah atau dapat nafkah, maka dia akan bertanya, "Bang, apa yang kau butuhkan sebelum kau tidur?" Itu dong. Cuma ini sekarang perempuan kan banyak dirusak otaknya dengan emansipasi. Akhirnya tinggi sekolahnya, tidak bahagia dalam rumah tangga. Maka istri yang baik seperti Khadijah, tidak banyak tanya ketika perintah suami. Maka jangan heran perempuan dulu setelah menikah tidak banyak pertanyaannya. Betul-betul dia nafdikan hidupnya untuk anak dan suaminya. Sehingga perempuan dulu insya Allah gampang masuk surga. Kenapa dia gampang masuk surga? Betul-betul diabdikan untuk rumah tangga. Coba lihat perempuan sekarang. Gelar bertumpuk, pekerjaan banyak, tapi anaknya tidak bisa dididik. Iya toh? Masih usia 3 tahun, kasih apa? Guru. Dia kasih gurunya. Apa sih sekolah itu yang kecil-kecil? PAUD. Saya punya anak, saya tidak kasih sekolah, tidak usah PAUD. Kau itu tugasmu sebagai istri. Masa kau kasih orang lain untuk didik anakmu? Tidak usah PAUD. Nanti 7 tahun, kita dulu juga 7 tahun baru sekolah belajar A, B, C, 1 tambah 1, 2. Usia 7 tahun itu. Sekarang anak-anak masih 2 tahun sudah diambil gurunya. Kapan sama ibunya? Maka jangan heran
Anakmu tinggi sekolah banyak duitnya, tapi tidak punya sopan santun sama orang tuanya. Subhanallah. Ya, Ibu kenal Khadijah, tahu Khadijah Ibu? Tahu Khadijah? Itu Khadijah Ibu. Ini karena ibu-ibu yang banyak maka nasihat buat ibu-ibu. Tahu Khadijah? Khadijah Ibu. Itu Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah, dia adalah orang yang paling kaya di Mekah. Paling kaya di Mekah waktu itu. Kekayaannya 2/3 barang-barang mewah di Mekah miliknya Khadijah. 2/3 barang mewah di Mekah miliknya Khadijah. Subhanallah. Tapi ketika setelah menikah dengan Rasulullah, beliau miskin. Dan ingat, ketika Rasulullah Khadijah sakaratil maut, itu baju yang dipakai Bu. Baju yang dipakai Khadijah 8 kali tambal. Tahu tambal Ibu? Hah? Koyak, robek, dikasih kain. Iya toh? Tapi hebatnya di bajunya Khadijah, tambalan ke-8-nya tidak lagi pakai kain. Pakai apa? Pelepah daun kurma. Kenapa? Sudah habis kainnya Nabi. Terbayangkan miskinnya? Ada di sini ibu-ibu 8 kali tambal bajunya. Bukan yang ada 8 kali beli baju 1 bulan. Ya. Iya. Khadijah ketika sakaratil maut, dia panggil anaknya Fatimah. Fatimah, ta'al. Anakku sini dulu. Kenapa Bunda? Ini sebentar lagi saya akan menghadap kepada Allah. Tolong mintakan serbannya bapakmu. Serban. Tahu serban Ibu? Mintakan serbannya bapakmu yang selalu dia pakai menerima wahyu. Minta, saya mau pakai untuk kain kafan. Mudah-mudahan serbannya bapakmu itu, yang tak lain serbannya Rasulullah, saya jadikan kafan sehingga saya terhindar dari azab kubur. Lalu anaknya berkata, Bunda aja yang minta. Minta sama bapakku. Apa kata Khadijah? Oi bu, dengar ini Bu. Apa kata Khadijah? Saya malu minta sama bapakmu. Masya Allah. Habis hartanya untuk bantu dakwanya Nabi, minta serban malu sama suaminya. Masih adakah istri sekarang yang malu minta sama suaminya? Nah ibu-ibu malu minta sama suami. Jangankan minta, dicuri. Sudah disembunyi, tidak dikasih, masih dicari. Sampai-sampai ada bapak-bapak yang pelit betul. Ini bapak yang tidak beres juga. Pelit. Dia dapat honor. Dia ikat-ikatlah itu honor duitnya. Ya ini bukan hak istri saya, bukan gaji bulanan. Ini honor tambahan. Dia ambil itu duitnya, dibungkus kantong plastik kresek. Lalu diikat karet. Dia mau sembunyi di bantal. Dia dapat istriku. Dia mau sembunyi di bawah kasur. Masih didapat. Terpaksa dibawa karpet. Begitu istrinya bersihkan kamar, didapat itu bungkusan. Ini kan ibu-ibu sekarang pandai cari duit. Dia teriaklah, Pak, duit apa ini? Yang mana? Yang dibungkus plastik warna hitam. Duit apa? Duit sial. Maksudnya apa? Setengah mati kau sembunyi, kau dapat pula. Lalu Khadijah berkata, saya malu minta sama bapakmu. Didengar oleh Rasulullah. Didengar oleh Rasulullah. Datang Rasulullah kepada Nabi. Kepada istrinya. Wahai Ummul Mukminin. Karena Rasulullah itu tidak pernah memanggil nama istrinya. Ini pelajaran buat bapak-bapak nih. Jangan pernah manggil nama istri. Khadijah itu dipanggil oleh Nabi, ya Ummul Mukminin, ibunya orang Islam. Aisyah beliau panggil ya Khumaira, yang kemerah-merahan pipinya. Karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Maka bapak-bapak mulai besok, tahun baru Hijriah ini, panggil istrinya dengan panggilan kasih sayang.
Misalnya istri mancung hidungnya, panggillah istrimu. Wahai istriku yang termancung hidungnya di parang panjang. Nggak mancung hidungnya Ustaz, giginya kau lihat. Justru giginya yang mancung, lehernya kau lihat. Lehernya pun jelek, alisnya kau lihat. Mana yang bagus? Jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istrinya gendut, dut. Datang Nabi. Wahai ibunya orang Islam, habis hartamu untuk bantu saya dakwah. Ketika Nabi diboikot 3 tahun, diboikot saat awal-awal Islam dakwah, itu kan diboikot itu Bani Hashim. Tidak boleh bertransaksi dengan Bani Hashim, tidak boleh bekerja sama dengan Bani Hashim. Puluhan orang Islam yang wafat waktu itu. Habis hartanya untuk Khadijah untuk bantu umat Islam pada saat itu. Nabi berkata, habis hartamu untuk bantu saya. Hanya ini kaserban yang kau minta. Ya Rasulullah, sebentar lagi ajal menjemput. Saya minta mudah-mudahan engkau mau memberiku kain serban. Menetes air matanya Nabi terharu. Tiba-tiba muncul Jibril. Lalu Jibril berkata kepada Nabi. Karena Jibril tidak bisa bicara kepada Khadijah. Jibril hanya boleh berbicara kepada Nabi dan Rasul. Ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah ada salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Khadijah, Allah titip salam kepadanya. Apa enggak bangga ibu? Saya saja pernah dapat ucapan selamat hari raya dari Pak JK, Yusuf Kalla. Bu, bangga saya bu. Kepada yang terhormat Dasat Latif, Wakil Presiden Republik Indonesia, dengan ini mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Salam hormat Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia. Itu ucapan selamatnya bu, saya bawa pulang kampung. Saya kasih lihat semua sepupuku di kampung. Kau lihat ini, sepupumu. Coba, itu baru kartu lebaran kita sudah bangga. Wakil presiden, padahal wakil presiden ada habis jabatannya. Bagaimana kalau Allah yang titip salam? Dan itu Allah titip salam kepada Khadijah. Lalu Jibril pun berkata lagi, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah ada salam dari Allah, dan Allah telah menyediakan Khadijah istana dalam surga. Masya Allah. Sudah surga, istana lagi. Sudah dalam surga, sudah kenikmatan, tambah lagi istana. Istananya kata Jibril, sampaikan kepada Khadijah, Allah sediakan istana dalam surga yang terbuat dari mutiara. Ibu tahu mutiara? Tahu mutiara? Kenapa tidak dikatakan terbuat dari jamrud, terbuat dari berlian, terbuat dari emas? Kenapa terbuat dari mutiara? Karena ternyata Khadijah punya sifat seperti mutiara. Apa sifat mutiara ibu? Mutiara hidup di dasar laut. Ada masuk pasir, ada masuk kerikil-kerikil dalam perutnya. Dia tutup cangkangnya. Bayangkan, perut mutiara itu kan daging yang lembut. Tutup cangkangnya, masuk pasir, masuk kerikil, pasti sakit kan? Tapi ditutup cangkangnya. Mutiara tidak pernah berteriak. Yang pasir kerikil dia oles sendiri, dia hadapi sendiri dalam cangkangnya. Setelah beberapa saat kemudian dibuka cangkangnya. Apa yang keluar? Mutiara. Apa sifat Khadijah? Masalah dalam hidupnya, masalah dalam rumah tangganya tidak pernah diekspos keluar, tidak pernah mengeluh kepada manusia. Khadijah hanya mengeluh kepada Allah. Ibu-ibu zaman sekarang ngeluhnya bukan di sajadah, ngeluhnya bukan doa, ngeluhnya di mana? Di Facebook. Ngeluhnya di mana?
di WhatsApp. Ngeluhnya di mana? Medsos. Bertengkar suaminya update status. Tidak kusangka kau begitu. Pergi suaminya 3 hari tidak ada kabar, update status lagi. Di mana di kau? Update status lagi, kesepian banget. Apa dilarang perempuan ngeluh? Tidak. Apa dilarang perempuan berkeluh kesah? Tidak. Tapi jangan berkeluh kesah kepada manusia, berkeluh kesahlah kepada Allah. Bu, suami pergi cari nafkah. Hasil tidak sesuai keinginan. Anak mau sekolah. Ibu tidak usah ngeduh di Facebook. Andai ku tahu penghasilanmu seperti ini, tidaklah aku menerima lamaranmu. Apalagi tidak menerima, kau sudah punya anak 2. Tapi dia mengeluh kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang mengatur rezeki suamiku. Kami membutuhkan tambahan penghasilan. Engkau yang maha kaya. Jika rezeki suamiku masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Yang lebih penting dari itu ya Allah, berkahkan penghasilan suamiku. Amin ya rabbal alamin. Sudah itu dia WhatsApp suaminya, dia SMS suaminya. Bang, jangan galau mencari nafkah. Jika rezekimu memang sudah itu, maka jangankan diambil orang, tertukar saja tidak. Rezeki takkan kemana. Jangan galau dan menghalalkan segala cara. Baru aja aku doakan dalam sholat duhaku, semoga Allah merahmati penghasilanmu. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Nyaman. Ini anak-anak nih lagi jatuh cinta ya. Ada nama Hayati di sini? Ada? Ibu-ibu, kalau saya cerita kalau orang Padang, saya selalu ingat itu film karya Buya Hamka, Tenggelamnya Kapal. Siapa nama laki-lakinya? Siapa nama ceweknya? Hayati. Aku akan bawa cintaku sampai mati. Inilah laki-laki kalau lagi jatuh cinta. Aku akan mengikutimu. Kemana kau pergi aku ikut. Kau ke gunung aku akan mengikutimu. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Dek, cewek. Halo Ahwat. Jangan kau percaya kalau cowok lagi jatuh cinta, jangan. Bohong itu. Satu-satunya makhluk yang tidak boleh kau percaya, laki-laki ketika dia jatuh cinta, bohong itu. Semua enak-enak dia bilang. Dia bawakanlah kau coklat. Dia bawakanlah kau bunga. Malam sebelum tidur, adindaku sayang, gimana kabarmu di sana? Aku menunggumu di sini kesepian. Pret. Nah, Bu Khadijah, ibu-ibu, tahun baru Hijriah ini jadilah Khadijah. Apa Khadijah? Patuh dan taat sama suami, lalu tidak pernah mengeluh kecuali hanya kepada Allah. Kepada tetangga tidak boleh, kepada saudara pun tidak boleh. Untuk apa kau cerita aib-aib rumah tanggamu kepada orang lain? Kenapa? Pasti dia cerita. Kalau ibu curhat sama tetangga, suami saya kok gitu ya. Saya tidak sangka dulu, waktu belum dinikahinya aku santun. Hati-hati sayang. Ada batu di depanmu. Sekarang setelah ada anakku, tahan tuh kakiku, dibilang, di mana kau simpan matamu? Sekarang tidak usah curhat sama tetangga. Dengar tetanggamu curhat, apa kata tetangga? Kasihan benar ibu, kok bisa ya suamimu begitu? Tapi dalam hatinya, rasai loh. Tidak usah.
Ibu cerita ke orang lain, pasti dia cerita juga. Masa dia cerita saya Ustadz? Saya masih sepupu satu kali itu, masih sepupu saya. Masa dia cerita? Siapa Abu Lahab? Abu Sofyan. Abu Sofyan itu sepupunya Nabi. Masa dia cerita saya Ustadz? Itu masih paman saya. Siapa Abu Lahab? Pamannya Nabi. Masa dia cerita saya Ustadz? Itu masih saudara kandung sama saya. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk ke sumur? Saudaranya. Jadi tidak usah kau cerita aibmu. Tidak usah kau cerita penderitaan rumah tanggamu. Kan ini orang bule selalu bilang, berceritalah, berkisahlah. Karena ketika kau bercerita, bebanmu akan berkurang. Siapa bilang? Lebih baik cerita kepada Allah. Ngadu ibu. Sholat tahajud. Sholat duha. Sholat hajat. Kalau Allah yang kabulkan doa ibu, kecil memperbaiki rumah tangga. Nih perempuan pertama, Khadijah. Ada lagi perempuan. Nabi dakwah. La ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Jangan sembah kecuali Allah. Oh ribut Madinah, Mekah. Marah kafir Quraisy. Marah Abu Jahal. Tersinggung Abu Lahab. Jengkel Abu Sofyan. Marah pembesar-pembesarnya. Akhirnya apa? Muhammad dimusuhi. Ditangkapi orang yang masuk Islam. Disiksa budak-budak yang masuk Islam. Salah satu budak yang disiksa hidup-hidup. Namanya Sumayyah. Ada yang tahu siapa Sumayyah? Ini ibu-ibu bapak guru. Perkenalkan ini tokoh Sumayyah kepada adik-adik santri kita, santriwati. Supaya dia punya sifat seperti Sumayyah. Sumayyah kan budak, hamba sahaya. Beda pembantu dengan hamba sahaya ibu. Kalau pembantu itu punya hak, digaji tiap bulan, dia dilindungi, itu pembantu. Kalau hamba sahaya itu hak milik, sama handphone kita punya. Mau ditendang, mau dijual, mau dibakar. Mana hamba sahaya. Nah, ini Sumayyah hamba sahaya. Ditangkap satu keluarga. Dicebur dalam tanah, dikubur dalam tanah sampai di leher. Suaminya, anaknya. Dijemur berhari-hari. Apa? Hanya diminta, Sumayyah, kau berhenti mengimami Muhammad. Kau berhenti keluar dari Islam. Saya berikan kamu harta. Saya bebaskan kamu dari budak. Saya merdekakan kamu. Apa kata Sumayyah? Tidak. La ilaha illallah. Muhammad dan Rasulullah. Saya kasih kau duit. Tidak. La ilaha illallah. Muhammad dan Rasulullah. Saya kasih kau rumah. Tidak. La ilaha illallah. Muhammad dan Rasulullah. Tidak goyang imannya. Akhirnya Abu Jahal jengkel. Kurang ngajar ini budak ini. Sudah. Tanam hidup-hidup. Sampai di leher. Dilempari. Menderita. Besoknya dilepas. Lalu diikat di tiang. Dijemur lagi. Lalu Abu Jahal membujuk Sumayyah. Sumayyah. Saya tahu. Kenapa kau terlalu percaya sama Muhammad. Kau tidak pernah bisa meninggalkan Muhammad. Karena Muhammad gagah. Kamu pasti jatuh cinta sama Muhammad. Marah Sumayyah. Dia kumpul semua liur yang ada di mulutnya. Diludahi itu. Mukamu tidak lebih hina dari kotoran onta. Bayangkan. Bangsawan Mekah waktu itu. Diludahi mukanya oleh budak. Itu penghinaan yang luar biasa. Marah Abu Jahal. Diambil tombak. Lalu ditombaklah Sumayyah. Berkali-kali di dadanya. Wafat tergantung dalam ikatannya. Diikat dalam kayu. Di kayu. Lalu wafat Sumayyah. Dengan tombak ada di badannya. Perempuan Islam. Orang yang pertama mati. Sebagai tumbal mempertahankan la ilaha illallah. Bukan kaum laki. Tapi apa? Kaum wanita. Perempuan. Dialah Sumayyah. Maka ibu-ibu ajarkan akidah kepada anak-anak. Nah,
Kau menikah, jangan lihat kerjaannya, jangan lihat pekerjaan pangkatnya, ndak usah lihat sukunya, tapi lihat agamanya. Kalau agamanya baik, biarlah dia pegawai honor, insya Allah bertanggung jawab. Belajar dari Zainuddin dan Hayati. Kata Mama Nini, apa kau mau menikah dengan Zainuddin? Ndak jelas sukunya, ndak jelas asal usulnya. Nah, ditolak karena kesombongannya suku. Iya kan? Jangan lihat suku, jangan lihat pendidikan semata. Yang utama agama. Ajarkan itu kepada anak. Akidah namanya itu. Ibu boleh ajarkan akidah dengan cara lagu. Ibu-ibu dulu, ibu saya memperkenalkan Rasulullah melalui lagu. Lagu apa? Pada zaman dahulu kala, pada zaman sambil cuci piring gitu. Pada zaman jahiliyah. Saya dengar dari belakang sambil saya tanya, kenapa mak zaman jahiliyah? Dia lanjut laginya. Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya lagi, siapa namanya mak nabi terakhir? Nabi Muhammad namanya. Siapa nama ibunya? Siti Aminah ibunya. Siapa bapaknya? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Padang atau Makassar? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa mak? Dia lanjut lagi lagunya. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Saya tanya, siapa yang angkat mak? Pak Camat atau Pak Lurah? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa mak? Pencipta alam semesta. Itu ibu-ibu dulu lagunya kalau maulid itu yang begitu. Bulan Isra Mi'raj lagi nyanyi lagi. 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu lagu-lagu dulu ibu-ibu kan begitu. Marah-marah suaminya menyanyi. Insaflah wahai manusia. Itu lagu ibu dulu. Datang suaminya, dia usap-usap kepalanya, lalu menyanyi. Bila kamu di sisiku. Ibu-ibu pasti hafal ini kan. Itu ibu-ibu dulu lagunya. Sekarang lagunya ibu-ibu modern apa? Pulang apa dulu? Begini dulu, datang suaminya nyanyi dia. Apa lagunya? Lalai 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 panggil aku si Jamlai. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Ya. Bu, ajarkan akidah. Anak-anak kan sekarang senang lagu. Iya toh? Senang lagu itu anak-anak. Ajarkan lagu. Tapi lagu-lagu yang ada akidah. Ada kan lagu kita dulu waktu kecil. Apa lagunya zaman kecil dulu? Topi saya bundar. Bundar topi. Kalau bukan hasil guru TK. Nah, kalau guru akidah dia ganti itu lagu. Tuhan saya Allah. Allah. Kalau bukan nah, itu ada manfaatnya. Akidah. Topi saya bundar. Ya namanya topi. Ya pasti bundar karena kepalamu bundar. Kecuali segi 4 kepalamu. Ya. Nah, jadi ajarkan akidah seperti Sumayyah wafat mempertahankan akidahnya. Dalam pergerakan Islam. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi transit di Gua Zur. Adik-adik tahu Gua Zur? Tempatnya Nabi apa? Bersembunyi
3 hari 3 malam. Bersama siapa? Siapa? Abu Bakar Siddiq. Pada saat itu ada tokoh wanita yang sengaja naik mendaki gunung. Ibu-ibu yang pernah ke Tanah Suci, biasanya kan kita dibawa siara itu di Gua Zur. Itu kalau jalan kaki naik ke atas, laki-laki saja paling cepat 3 jam. Ini tokoh wanita yang jalan kaki membawakan makanan Nabi ke Gua Sur 3 hari 3 malam berturut-turut. Siapa yang tahu namanya? Siapa? Asma. Bukan Asma. Asma binti Abu Bakar Siddiq. Inilah dia. Sampai anaknya Abu Bakar Siddiq ini tidak punya tali. Dia robek itu jilbabnya. Dia robek itu kudungnya untuk membungkus makanan untuk Nabi. Artinya wanita boleh melakukan pergerakan-pergerakan politik. Tapi dengan catatan tidak boleh menghindarkan fitrahnya sebagai perempuan. Boleh beraktivitas perempuan di luar, boleh, dengan catatan tidak boleh meninggalkan tugasnya sebagai istri dan tugasnya sebagai ibu. Itu bicara perempuan-perempuan hebat. Berkaitan juga dengan hijrah. Ketika selesai rapat bangsawan-bangsawan kafir Quraisy, itu kan bersepakat mereka ketika rapat. Ini rapat tidak boleh bocor. Sebentar malam Muhammad kita akan bunuh. Tidak boleh bocor hasil rapat. Siapa yang bocorkan kami tangkap. Setuju? Setuju. Pulang rapat ada bapak-bapak, dia cerita sama istrinya. Bu, apa? Jangan ribut. Apa? Rahasia. Muhammad sebentar malam mau dibunuh. Tapi jangan kau ngomong. Ini rahasia ya. Awas bocor. Ini sudah dikasih tahu istrinya. Ini istrinya pergi bertetangga. Jangan ngomong-ngomong. Ini rahasia. Hanya kau saya kasih tahu. Jangan ngomong ya. Aman. Tidak bocor. Muhammad sebentar malam mau dibunuh. Setelah itu ini. Dia cerita lagi tetangga. Jangan ngomong-ngomong. Ini rahasia. Akhirnya awalnya nggak ngomong-ngomong, satu Makkah ngomong. Gara-gara apa? Nih tukang gosip. Ternyata dari dulu perempuan tidak boleh diberitahu rahasia, pasti bocor. Itu penyakitnya perempuan. Kan itu kita baca kisah dalam kitab kisah Isra Mi'raj. Ketika Nabi pergi perlihatkan isi surga, alhamdulillah banyak perempuan dalam surga. Begitu mampir lihat neraka, lebih banyak lagi dalam neraka. Apa sebabnya? Karena perempuan tidak bisa menjaga gosip. Kalau kumpul-kumpul begini, masih ada itu yang gosip. Lewat temannya enggak dia cerita, tapi dilihat mulai dari pintu masuk sampai duduk. Apa? Dia enggak ngomong tapi matanya, bibirnya. Kenapa? Enggak serasi kudungnya. Iya, kayak umbul-umbul. Satu sudah gosip tuh. Lewat lagi yang satu. Palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Sudah 3 dia gosip. Sampai Ustadz Das'ad pun dia gosip. Saya lewat tadi ada yang bilang, Ustadz Das'ad. Itu juga bajunya yang di YouTube. Bu, kata Nabi, ada 6 sifat yang menghancurkan amalmu. Dia hancurkan tadarusmu. Dia hancurkan tahajudmu. Dia hancurkan Senin Kamismu. Dia hancurkan semua amal-amal kebaikanmu. Ada 6 kata Nabi. Satu di antara 6 penghancur amal itu kata Nabi, qillatul haya, kurang rasa malu. Berikutnya, Nabi pernah jalan ke suatu tempat. Dalam perjalanan menuju tempat tersebut, Nabi melewati pemakaman. Tahu pemakaman, Ibu? Tahu? Ketika Nabi lewat, contoh-contoh ini ya. Nabi dari sini mau ke sini, tapi Nabi melewati kuburan, pemakaman. Sini pemakaman. Begitu Nabi lewat sini, Nabi bersabda, langkahkan kakimu dengan cepat.
sahabat langkahkan kaki. Cepat-cepat sampai Nabi di tujuan sini. Setelah selesai urusan Nabi balik lagi. Rute yang sama. Setelah tiba di sini, sahabat langsung langkahkan kaki dengan cepat lagi. Tanpa diperintah Nabi, mereka langkahkan kaki cepat. Nabi bilang, tidak usah buru-buru, santai saja. Biasa saja. Sampai di sini, sahabat bertanya, ya Rasulullah, waktu pergi, di sini kami disuruh buru-buru. Pulang kok tidak lagi, ada apa? Nabi menjelaskan, andai saja kau diberi telinga seperti pendengaranku, maka kau akan tahu betapa disiksanya ini orang di kubur. Saya tidak tahan mendengar, maka saya langkahkan kakiku cepat-cepat supaya saya tidak dengar dia disiksa di kuburnya. Waktu pulang tidak lagi disiksa. Kenapa? Saya dapat berita dari Jibril. Allah perintahkan Jibril, perintahkan malaikat yang menyiksa di kubur, hentikan siksaanmu. Tidak mungkin ini anak orang tuanya kusiksa di kubur, sementara anaknya lagi belajar mengaji membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru anaknya baca basmalah, orang tuanya sudah dilepaskan dari siksa kubur. Nah, ini yang banyak sekarang. Anak-anak kita berantakan. Sopan sama cowoknya, kurang ngajar sama mamanya. Ibu-ibu, bu, Pak, kalau anak kita jabat tangan sama bapak, dia cium enggak tangannya? Cium tangannya bapaknya? Enggak, saya lihat. Dia cuma sliding. Jabat tangan. Itu anak-anak kita ke jabatan. Itu bukan cium tangan itu. Cium tangan itu begini. Baru. Itu cium tangan. Anak-anak kita sekarang ya. Mak, saya pergi sekolah ya. Bukan cium tangan itu. Sekalinya cowoknya, iya Mbak. Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Itu dia. Sama cowoknya sopan. Sama bapaknya kurang ajar. Kenapa anak-anak kita sekarang begini, Bu? Kenapa? Salah satu sebabnya orang tua gagal mendidik anak. Prestasi ibu bukan jadi anggota DPR. Prestasi ibu bukan jadi insinyur, ketua partai, ketua ini. Bukan. Prestasi ibu yang dinilai di akhirat kelak. Anak yang soleh dan soleha. Saya sibuk Ustadz. Suamiku juga sibuk Ustadz. Tuntutan pekerjaan sosial Ustadz. Oke, kalau sibuk bawa anak di pesantren. Nah ini fungsinya pesantren. Ibu kalau anak di pesantren, insya Allah makannya halal. Anak di pesantren, insya Allah temannya baik. Anak di pesantren, insya Allah salatnya berjamaah di masjid dan tepat waktu. Ya. Kadangkala anak dimasukkan pesantren, ibunya ndak tega. Ndak tega saya lihat anak saya. Kesian. Satu kamar 8 di dalam, ndak pakai kasur. Makannya cuma tempe. Ada kakak saya dulu dikasih masuk pesantren anaknya. Ndak tega saya lihat anak saya. Kenapa? Makan tempe di dalam. Kesian dia. Saya bilang bawa keluar anakmu, dia makan narkoba. Ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah fungsinya pesantren. Bawa anak-anak kita, serahkan ke guru. Kalau ibu tidak mampu mendidik anak, mau ngajar ngaji anak, ibu juga tidak tahu ngaji. Mau ngajar fikih anak, ibu juga tidak tahu fikih. Ya, sudah dorong ke pesantren. Mudah-mudahan di pesantren, insya Allah anak kita dapat hidayah dan keluar menjadi wanita muslimah yang akan menolong ibunya di akhirat kelak. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bisa Ibu? Salatullah, salamullah, ala toha. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah
wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ibu-ibu masih mau dengar ceramah saya, gampang. Ambil HP, buka YouTube, tulis nama saya Das'at Latif. Keluar ceramah saya ratusan itu. Ada di situ judulnya metode mendidik anak, kewajiban orang tua kepada anak, kewajiban anak kepada orang tua, ciri-ciri istri yang soleha. Itu banyak di situ. Silakan nonton. Sudah nonton, jangan lupa kasih tanda begini. Like. Jangan kasih gini ya. Kalau dikasih gini, ibu dicari malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah dikasih gini? Nggak enaknya. Ya. Nah, cuma cepat habis kuotanya ibu. Karena 1 jam menguras kuota. Maka saya sediakan yang tidak menguras kuota. Namanya cersi. Ceramah singkat. 1 menit saja. Gimana caranya Ustadz? Follow saya di Instagram. Adik-adik akhwat, follow Ustadz Das'at di Instagram. Das'at Latif 1212. Sudah itu DM. Terima kasih ilmunya Ustadz. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.